Mau bicara begini Mbak Ken, kita mau terapkan hukum itu berdasarkan norma, berdasarkan aturan, atau berdasarkan semau gua. Ya. Pra-peradilan itu sudah ada sejak 1792, sejak abad 18. Ya, itu dikenal dengan habeas corpus. Apa maksudnya? Yang namanya aparat penegak hukum itu tidak boleh dia sewenang-wenang. Maka Mbak Ken, di dalam hukum itu yang namanya proses itu sama penting, sama utama dengan hasilnya. Nah, balik ke kasus Pak Hasto. Proses penetapan tersangka inilah yang kita persoalkan di permohonan pra-peradilan. Prosesnya ya, Bang? Prosedurnya, prosesnya. Ya. Saya kasih contoh yang paling gampang, yang bisa kita cerna gampang. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, maka dia pasti melewati 2 tahap. Tahap pertama harus dilakukan penyelidikan. Tahap kedua, dia harus melaksanakan yang namanya penyidikan. Betul. Setelah penyidikan ini selesai, baru boleh menetapkan tersangka. Jadi secara norma, harus dulu ada alat bukti, baru penetapan tersangka. Nah, menurut kami di dalil-dalil permohonan pra-peradilan, ini penetapan tersangka dulu baru dicari alat buktinya. Apa contoh? Pertama, ya, kapan Pak Hasto memberikan keterangan sebagai saksi? Kapan? Ya. Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2015 dinyatakan bahwa di Indonesia menganut pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Ya, itu putusan MK itu. Begitu juga di dalam KUHP. Dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Ya. Di dalam perkara Pak Hasto, ini tidak pernah ada yang namanya proses penyelidikan. Pertanyaannya, barang bukti yang nanti besok hari Senin itu yang akan diajukan oleh KPK, itu kapan dia kumpulkan itu? Itu satu. Kedua, kalaupun dilakukan penyelidikan, ya, berdasarkan yang asas habeas corpus itu, yang namanya alat bukti itu harus mendapat atau didapat dari prosedur yang benar. Itu yang disebut dengan di dalam norma, di dalam literatur exclusionary clause. Ya, apa maksudnya? Ketika alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, maka tidak boleh perkara itu disidangkan. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita bisa menjaga integritas pengadilan. Bayangkan seorang hakim ya memeriksa dengan barang bukti ya yang digunakan atau diambil dari misalnya menjebak orang. Baik, Bang Patra. Atau melawan hukum. Ya. Jadi kalau ini persidangan ya, kita optimis ini akan dikabulkan. Kenapa? Karena normanya ditabrak. Baik, ditahan dulu Bang Patra sampai karena sudah sampai optimisme. Ini ada yang ditabrak loh Mas Yudi. Ini katanya tidak melalui proses penyelidikan, cari penetapan tersangka dulu baru cari alat bukti. Gimana tuh? Ya, saya pikir tentu kan KPK tidak akan semudah itu seperti yang disampaikan oleh Bang Patra ya. Tentu mereka kan bekerja kan dalam tim. Ya, kemudian ada atasan yang mensupervisi, ya, kemudian juga ada SOP yang harus mereka lalui. Termasuk tadi selalu saya katakan bahwa ini selalu diuji mulai di tingkat direktorat, ya, direktorat penyidikan sampai kemudian deputi penindakan hingga kepimpinan. Kan tidak mungkin ada satupun celah di situ. Jadi ketika kemudian dikatakan apakah KPK akan mampu untuk menjawab semua permohonan dari pihaknya Pak Hasto, saya yakin besok jam 11 siang itu sudah siap dengan KPK dengan jawaban-jawabannya. Termasuk tadi mengapa kemudian KPK memilih melakukan proses penyidikan melalui pengembangan penyidikan. Itu kan KPK punya alasannya. Kenapa mereka nggak melakukan penyelidikan terlebih dahulu? Pasti ada alasannya seperti itu. Saya mau koreksi. Tapi bentar dulu Bang. Belum selesai. Ya, artinya kan menurut saya Bang, apa yang Abang sampaikan itu akan dijawab oleh KPK. Gitu. Itu masuk juga apakah ada 2 alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Pak Hasto? Besok akan disampaikan oleh KPK. Apa saja buktinya? Apakah buktinya ada kaitannya dengan perkara yang sebelumnya atau kemudian ada bukti baru? Saya pikir KPK juga tidak akan main-main di dalam upaya mereka untuk memenangkan pra-peradilan ini. Seperti itu, Mbak. Baik. Ya, teman-teman, memang kasus Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan ini masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi? Nah, teman-teman, yang kita tahu bahwa KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka dan sampai sekarang Hasto juga belum ditahan
sebagai tersangka. Ya, belum dilakukan penahanan walaupun dirinya sudah dijadikan tersangka, dan Hasto juga belak-belakan akan melawan KPK jika tidak sesuai dengan aturan, ya, ketika dirinya dijadikan sebagai tersangka. Nah, ini adalah peperangan antara ya KPK yang tersangkakan Hasto dan juga PDI Perjuangan. Kenapa PDI Perjuangan ikut di situ, teman-teman? Karena Hasto ini dijadikan sebagai tersangka ya dengan atas nama sekretaris PDI Perjuangan, bukan ya atas nama pribadi atau perorangan Hasto Kristianto, sehingga PDI Perjuangan ya siap membela atau memberikan ya pembelaan hukuman kepada Hasto Kristianto. Oke, kita lihat teman-teman bagaimana 3 balasan kubu Hasto Kristianto melawan KPK di sidang pra peradilan kemarin. Ya, ada sidang pra peradilan kemarin teman-teman, dan ada 3 balasan kubu Hasto yang melawan KPK. Oke. Nah, sidang pra peradilan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan KPK kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel, teman-teman, Jumat 7 Februari 2025. Nah, dalam sidang hari ini kubu Hasto menghadirkan beberapa saksi. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Nah, ternyata ada 2 kasus dugaan korupsi yang menjadi landasan dari KPK ini. Kenapa KPK mentersangkakan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan ini? Yakni kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI dan kasus dugaan merintangi penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Namun, Hasto melawan penetapan status tersangka dengan mengajukan pra peradilan melawan KPK. Nah, setelah Hasto dijadikan sebagai tersangka oleh KPK, maka Hasto mengajukan pra peradilan ya untuk melawan KPK, dan kita tidak tahu nantinya siapa yang menang di dalam hal ini, teman-teman. Berikut rangkuman singkat penjelasan saksi-saksi yang dihadirkan kubu Hasto hari ini, yaitu bantah Hasto ada di PT IKA. Dihadirkan dalam sidang hari ini staf pribadi Hasto Kristianto, yakni Kusnadi, mengklaim atasannya tak berada di kompleks perguruan tinggi ilmu kepolisian PT IKA saat KPK akan melakukan tangkap tangan terhadap Harun Masiku pada 8 Januari 2020 silam. Nah, jaksa KPK menyinggung soal ini dalam sidang sehari sebelumnya. Ketika ditanya tim kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi Kusnadi pun menjelaskan Hasto tidak ada di PT IKA saat proses OTT tersebut. Pertanyaan saya pada peristiwa 8 Januari 2020, adakah Pak Hasto Kristianto ke PT IKA? Tanya Roni. Tidak ada, klaim Kusnadi di persidangan. Nah, dititipi ransel oleh Harun Masiku. Kusnadi juga mengaku dititipi tas ransel hitam oleh Harun Masiku. Nah, Kusnadi mengaku tidak mengetahui bahwa tas hitam itu ternyata berisi uang 400 juta yang digunakan untuk menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, kemudian teman-teman, ya, dalam persidangan itu juga pelaksana tugas PLT Ketua Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto mengonfirmasi titipan dari Harun Masiku. Nah, tadi saudara sudah menjelaskan terkait dengan keberadaan uang 400 juta yang ditanyakan oleh kuasa pemohon, dan saudara terangkan itu berasal dari siapa? Tanya Iskandar di ruang sidang Jumat 7 Februari 2025 kemarin. Nah, kemudian menjawab pertanyaan ini, Kusnadi menyatakan tidak mengetahui bahwa tas itu berisi uang. Ya, dia tidak mengetahui tas itu berisi uang. Harun Masiku, tapi saya nggak tahu itu uang, saya dititipkannya itu barang, jawab Kusnadi. Kusnadi kemudian menjelaskan bahwa ya
titipan itu berupa tas hitam dari Harun Masiku yang menerimanya ketika bertugas di resepsionis kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP. Kemudian bantah tenggelamkan HP. Kusnadi juga membantah menenggelamkan handphone HP miliknya di dalam air sebelum atasannya diperiksa oleh KPK pada 10 Juni 2024. Dalam persidangan, tim Biro Hukum KPK menanyakan perintah yang diberikan kepada Kusnadi melalui aplikasi pesan pendek agar menenggelamkan handphone pada 6 Juni 2024. Kalau yang chat HP bunyinya menenggelamkan HP itu, tanya tim Biro Hukum KPK di ruang sidang Jumat. Namun Kusnadi membantah pesan itu berisi perintah menenggelamkan handphone pada 6 Juni 2024 yang mengaku pesan yang diterima berisi perintah untuk melarung pakaian sebagai bagian dari ritual melarung atau belukat di Bali. Kegiatan itu menurutnya memang sering dilakukan. Tapi memang di chat HP itu ada kata tenggelamkan. Ingat terkait itu, ingat ya, tanya tim Biro Hukum KPK. Tenggelamkan maksudnya itu, tenggelamkan ini pakaian baju, jawab Kusnadi. Oke. Kemudian Kusnadi membantah handphone miliknya ditenggelamkan karena alat komunikasi itu masih ada hingga 10 Juni 2024 atau saat disita oleh penyidik KPK. Kasus Hasto dan Harun Masiku. Nah, dalam perkara ini ya Hasto kembali dengan Harun Masiku, Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019. Nah, uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan lewat mekanisme pergantian antar waktu. Menghadapi pra-peradilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristianto dalam perkara suap Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim, ibarat kata ini adalah pembuktian secara formal yang sudah kami siapkan. Nah, itu teman-teman tentang kasus Hasto ini. Kita tidak tahu nantinya siapa yang menang di dalam hal ini. Yang penting Hasto tetap melawan.